Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Perkenalkan, nama Ibu Umi Hafsatul Hikmah. Nah, kalian itu bisa manggil Ibu Umi. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian kan udah belajar tentang ria. Apa itu ria, macam-macam ria, cara menghindari dari ria, terus ada dampak negatif dari ria, dan semuanya. Nah, pada pertemuan kali ini, dengan Ibu, kita akan belajar tentang nifak. Apa itu nifak, macam-macam nifak, dampak negatif nifak, dan semuanya. Mari kita belajar bersama. Sebelum memasuki pada materi inti pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami dan membiasakan akhlak terpuji, taubat, taat, istiqomah, ikhlas, ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar, syukur, husnuzon, tawadu, tasamuh, ta'awun, berilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif, dan menghindari akhlak tercela, ria, nifak, hasad, dendam, hifah, fitnah, namimah sebagai manifesti akhlak yang merupakan buah dari ilmu, sehingga terbentuk kesalahan individu dan sosial untuk mewujudkan pribadi yang unggul dan mampu bersaing di era global dan berakhlakul karimah. Nah, sekarang kita masuk ke bab inti. Apa itu nifak? Apa yang kalian tahu tentang nifak? Apakah udah ada yang tahu? Jika udah ada yang tahu, kasih tahu Ibu ya. Nifak menurut bahasa berarti pura-pura terhadap agamanya. Nah, maksudnya apa sih? Diibaratkan seperti lubang tikus di padang pasir yang susah ditebak tembusannya. Coba kalian bayangkan, di padang pasir ada lubang tikus. Pasti kalau tembusannya itu pasti sangat susah. Nah, sedangkan menurut istilah nifak berarti sikap yang tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dan perbuatannya. Nifak itu berbuat amalan kebajikan atau kebaikan di depan orang lain supaya orang lain itu tuh mengira bahwa ia seorang yang ikhlas beramal, tetapi sebenarnya ia tidak ikhlas sama sekali. Nah, nifak ini hampir sama dengan dusta atau bohong karena dua-duanya melakukan perbuatan yang tidak sebenarnya. Orang yang memiliki sifat nifak ini biasanya disebut dengan munafik. Nah, nifak di sini ada dua macam, antara lain yang pertama itu nifak i'tiqodi, yaitu menampakkan sikap-sikap keislaman tetapi hatinya menyimpan kekufuran dan kebencian terhadap Islam. Nifak ini adalah nifak besar. Orang yang memiliki nifak i'tiqodi ini contohnya seperti mendustakan sebagian atau semua ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu nifak amali. Nifak amali itu apa sih? Nifak amali yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang munafik, seperti berbicara berdusta, apabila berjanji ia ingkar, apabila dipercaya ia berkhianat, tetapi masih tetap ada iman di dalam hatinya. Sebenarnya terdapat banyak sekali cara-cara untuk menghindari dari perilaku nifak itu. Nah, Ibu akan menyebutkan beberapa cara untuk menghindari perilaku nifak. Yang pertama, menyadari bahwa perbuatan nifak itu sangat berbahaya bagi semuanya. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang solih, terus membiasakan diri berkata jujur, suka berjanji, namun ia tetap setia dan amanah. Melatih diri bersikap sesuai dengan hati nurani agar tenang lahir dan batin. Kita juga bisa menunjukkan sikap cinta Rasul dan kita sering-sering bersolawat kepada beliau. Yang selanjutnya yaitu dampak negatif nifak. Apa sih dampak negatif dari nifak itu? Terdapat banyak sekali dampak negatif dari perilaku tercela nifak. Contohnya itu seperti hina di mata Allah. Orang yang nifak itu akan merasa hina, akan terlihat hina di mata Allah. Yang selanjutnya itu dijauhi dalam pergaulan, tidak mempunyai teman, di pergaulan manapun ia tidak mempunyai seorang teman. Orang yang berperilaku nifak itu juga dapat melukai hati orang lain. Ya, seakan dia itu berdusta atau berbohong, itu pasti nanti orang lain pasti akan hatinya itu sakit karena merasa dibohongi. Nah, juga
juga bisa membuka pintu fitnah bagi orang lain. Padahal fitnah itu lebih kecil dari pembunuhan. Ada pula dampak negatif lain, yaitu bisa mencoreng nama baik keluarga. Dengan perilaku nifak itu bisa membuat nama suatu keluarga itu menjadi jelek, dan ditempatkan di neraka jahanam di akhirat kelak. Mungkin itu adalah beberapa rangkuman yang bisa dibuat. Apakah ada pertanyaan? Nah, misal kalian ingin bertanya, tanya aja ya di WA atau bisa dengan di kolom komentar YouTube ini.